itu Buya, soal saya, jika Allah pertemukan kita dengan orang yang suka pada maksiat, mengajak kita pada maksiat, apakah masih kita husnuzon bahwa Allah menghantarkannya pada kita atas satu sebab yang baik? GR amat tuh. Ya, itu kesempatan, ya. Kesempatan, bukan kesempatan maksiat, Pak. Kesempatan untuk ngetes diri, tergoda nggak? Yang kedua, bisa bawa dia nggak? Gitu. Jadi dai itu nggak mesti duduk begini. Dai yang hebat itu dai yang tadi temennya maksiat, sekarang jadi nggak maksiat. Itu dai beneran. Saya ini mu'allim namanya. Kebetulan konteksnya dakwah. Kalau mu'allim sebenarnya kan bapak yang datang ke saya. Ya gengsi Pak. Tapi karena konteksnya dakwah, saya datang ke sini. Namun kita ramu dalam bentuk taklim. Supaya apa? Supaya ngomongnya terarah dan terukur, ada kurikulumnya, yaitu kitab ini sendiri. Kalau enggak nanti saya ngomong yang dulu ya saya omongnya diulang lagi sekarang. Ya. Pernah nggak ikut pengajian begitu? Ikut ustadznya udah sehari 3 tempat omongannya sama. Wah, itu pengalaman saya waktu kecil Pak. Waktu kita masih remaja, kita lagi seneng-seneng hijrah tuh. Kemana aja pergi, itu kita ikutin si dai, si ustadz, si kiai. Tapi kok omongannya sama aja. Lama-lama saya mikir jenuh. Itu si kiai ilmunya nggak di-upgrade ya. Tahun besok sama, tahun besok lagi sama. Tapi dia kalau ngomong sama saya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, walau bisin, walau ke Cina. Dia nggak tahu kalau kita ini bakal ada masalah sama Cina ya. Saya kasih tahu, ya, itu hadis menurut ahli hadis dhaif. Serius? Kamu khusul ada sama saya? Itu hadis saya itu. Jadi kalau kita nggak nyampein begitu disebut sul adab. Dia nyuruh kita belajar, tapi dia dari kecil, dari dulu sampai sekarang tidak pernah mempelajari kembali dalil dia ini benar apa enggak. Nyuruh orang ngaji, tapi dianya nggak berani ngaji lagi. Nah itulah gawatnya kalau ustadz terlalu pinter, nggak mau ngajar pakai kitab. Jadi kalau ngajar itu pakai kitab aja Pak. Ya, saran saya kalau ada ustadz, usulkan ngaji kitab. Nanti dia akan terarah, dia nggak perlu persiapan aneh-aneh. Nggak perlu kemudian mikir, ya, ini pengalaman saya ngajar dulu, nggak lama sih Pak, 1-2 tahun paling. 1-2 tahun ngajar nggak pakai kitab. Sebelum mengajar tuh membahas apa ya? Ini udah kemarin, itu udah kemarin, ini udah kehabisan stok kita. Saya tanpa buku adalah sekitar 50 materi di sini, tanpa perlu persiapan dulu. Ya. Tapi kita kan lupa juga ini udah disampaikan belum. Akhirnya kita istikharah, dapat isyarat lah, kamu kalau ngajar pakai kitab aja. Nah sekarang alhamdulillah, ini kan khazanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bedah nggak ada habis-habisnya. Ini aja baru cuma berapa halaman Pak. Kayaknya udah nggak kuat gitu ya. Baru berapa halaman ini? Baru ya sekitar 50 halaman. Ada berapa Pak di sini halamannya semua? Ada 300-an. Kita baru 50-an. Masih panjang perjalanan kita. Ya. Jadi ilmunya banyak. Masalahnya kiai nggak bisa baca kitab ya, berhenti aja jadi kiai ya. Apalagi kalau kiai ngomong tawakal itu susah, gak usah jadi kiai ente. Ya. Apalagi ngomong khusyuk itu sulit, berhenti jadi kiai. Ya, kenapa? Ulama itu memudahkan kerohanian, bukan menyulitkan orang. Akhirnya orang awam kemana-mana ngomongnya gitu, si ikhlas itu sulit, khusyuk itu sulit. Benar nggak? Tuh kan kantung korban semua kan. Mau lama-lama begitu? Jangan. Kapan naik rohani kita? Kapan naik rohani kita?
Harus naik Pak. Ini zaman sudah begini, masa kita masih ngaji versi ma'rifat tahun 90-an? Harus di-upgrade ma'rifatnya, ya. Kira-kira begitu Pak, ya. Mohon maaf, ini sebenarnya saya ngata-ngatain diri saya sendiri. Dulu kan kita ngomong begitu, ikhlas sulit, khusyuk sulit, itu saya ngomong Pak, bukan ustadz yang lain. Saya ngomong ke dalam diri sendiri, kamu kalau begitu berhenti jadi ustadz. Akhirnya kita berguru, benar, saya berhenti jadi ustadz, saya berguru dulu. Berbulan-bulan kita latihan rohani, latihan belajar. Allah kemudian baru kasih, oh ini yang disebut tawakal, oh ini yang disebut khusyuk. Itu maksud berhenti itu. Ya, kalau jadi ustadz terus kapan dia jadi muridnya? Ya, kira-kira gitu Pak, ya. Jadi kalau tadi dia punya kesempatan, orang maksiat, jadi maksiat itu nggak akan berefek kecuali ada kesempatan. Mampukah dia menolak? Yang kedua, mampukah dia narik kawannya? Wallahu a'lam bishawab, ya.